Masih, ada yang nanya masih. Apaan? Telur kampung sama telur ayam negeri sama atau bedakah proteinnya? Gundulmu telur kampung. Telur ayam kampung maksudnya blok. Ya jelas beda. Saya Endro Aditya, ikutin terus. Sebelumnya saya jelaskan sedikit tentang protein. Protein itu adalah nutrisi yang sangat penting. Semua sel pada tubuh kita memerlukan protein, termasuk otot. Protein terdiri dari 20 jenis asam amino. 9 diantaranya adalah esensial asam amino atau asam amino penting yang harus kita dapatkan dari luar atau dari makanan. 11 asam amino lainnya bisa diproduksi oleh badan kita atau dikenal dengan istilah non-esensial amino acid. Sampai sini dulu paham kan ya? Lah hubungannya sama telur apa Mas? Komposisinya bukan berarti 20 gram protein ini sama semua setiap asam amino 1 gram, enggak seperti itu. Perasaan banyak sama yang fokus dengan berapa gram proteinnya. Nah ya itu yang lucu. Harusnya komposisi ya Mas, goblok ya Mas. Kamu yang goblok. Nah sekarang perbedaannya. Dari warna sudah beda. Telur ayam kampung putih dan telur ayam negeri coklat. Tetapi jika dilihat dari komposisi per gramnya itu sama. Hanya saja biasanya telur ayam kampung cenderung lebih kecil. Dan jika kalian penasaran kenapa warna dari kuning telur berbeda-beda, itu tergantung dari makanan induknya. Jika seperti ayam kampung yang induknya sering mencari makan sendiri, maka kandungan vitamin dan mineral pada kuning telur juga akan lebih banyak. Tetapi secara garis besar setiap gram telur ayam kampung dan telur ayam negeri itu sama. Terus kan banyak tuh yang konsumsi putihnya doang. Nah, itu gimana Mas? Ya silakan, nggak masalah. Nah kalau Masnya? Kalau saya, ya sekuningnya. Kalau sehijaunya gimana Mas? Hijau, matamu hijau. Hijau. Coba kita masuk ke komposisi. Komposisi pada satu butir telur seberat 50 gram berdasarkan myfooddata.com. Fokus pada 9 asam amino penting. Putih telur saja akan mengandung 9 asam amino seperti ini. Jika telur utuh, maka akan mengandung 9 asam amino penting sebanyak ini. Jadi jika kalian melihat dari komposisi, jelas satu butir telur utuh sekuningnya jauh lebih lengkap. Dilihat dari perbandingan antara 3 telur utuh dan 6 putih telur, terlihat memiliki komposisi BCAA yang setara. Tapi tidak berhenti di situ. Alah terus berhenti di mana? Biar jingui berhenti tengah jalan. Ngapain? Nunggu kamu ditabrak truk. Waduh kocok. Saran saya, coba perhatikan skor DIAS. DIAS atau Digestible Indispensable Amino Acid Score, yaitu rasio kandungan asam amino yang dapat dicerna. Semakin tinggi nilainya, semakin bagus kualitas berdasarkan kelengkapan komposisi proteinnya. Bahkan FAO atau Food and Agriculture Organization of Nutrition menyarankan untuk lebih melihat DIAS daripada PDCAAS yang merupakan metode lama. Telur termasuk salah satu dalam DIAS yang memiliki nilai tertinggi. Jadi sisanya tinggal kalian perhatikan komposisinya. Tapi ada buktinya nggak telur utuh lebih bagus buat otot daripada putihnya doang? Ada penelitiannya ya. Serius? Dioles gitu? Gundulmu dioles, culek kayak matamu. Ampun. Ada penelitiannya untuk itu. Penelitian pada tahun 2021 yang melibatkan 30 pria terlatih dalam latihan beban selama 12 minggu. Tercatat bahwa yang mengkonsumsi telur utuh sekuningnya mengalami peningkatan kekuatan pada ototnya, kadar lemak menurun, serta meningkatnya massa otot serta volume ototnya. Tapi ya kembali lagi, tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan apa kantong? Kebutuhan toh ya, kan telur murah. Oh iya ding, mumer ding ya. Telurmu tak borong bawa sini. Jangan ya. Yang saya maksud seperti ini. Contohnya saya sendiri, setiap tahun perusahaan mewajibkan pekerjanya untuk medical check up. Kolesterol yang tinggi melebihi batas yang ditetapkan akan menghambat proses bekerja jika mau ke lokasi kerja. Sedangkan kuning telur banyak mengandung kolesterol. Tapi jangan salah sangka, tidak ada kolesterol jahat. HDL dan LDL itu baik semua. Yang jahat itu VLDL atau Very Low Density Lipoprotein. Dan tidak ada dicek dalam MCU saya karena pasti mahal. Saya pernah punya kolesterol 30
344. Setelah konsul ke dokter spesialis penyakit dalam, dibilang ini bagus banget karena gula saya rendah. Tapi bagi yang masih suka sama yang manis-manis, mending jangan konsumsi telur berlebihan. Sehari 2-3 saja sudah cukup. Untuk otot sendiri emang butuhnya berapa banyak, Mas? Nggak usah pusingin berapa banyaknya. Bukan 2 kali BB itu? Bukan 2 kali BB. Lah terus 2 kali apa? Kali lintar setrum dogmu. Jangan kalian memusingkan berapa gram. Seperti yang saya katakan tadi, selama tanda-tanda kekurangan protein tidak muncul, berarti kebutuhan protein harian terpenuhi. Ingat, yang kalian hitung itu yang kalian makan. Berapa yang kita serap dan berapa yang kita gunakan untuk otot, tidak ada yang tahu. Untuk otot, jika latihanmu berkualitas, istirahatmu juga berkualitas. Kalian bisa lihat di cermin, selama ada perkembangan otot walaupun sedikit, berarti kebutuhan protein harian terpenuhi. Daripada ngitung-ngitung kebutuhan protein, mending ngitung duit mbahmu, boh. Baik kan jago. Maling asui. Yo Ben. Iya, satu lagi masih. Bagusan dimakan matang apa mentah? Kalau mentah nanti ada bakterinya, mending matang. Tapi gini, berdasarkan penelitian terbaru tahun 2024 mengenai nilai Dias dalam telur, terbukti bahwa kualitas protein dalam telur terhadap daya cerna lebih bagus jika matang. Sedangkan metode memasak, entah digoreng, direbus maupun orak-arik, tidak mempengaruhi kualitas protein di dalam telur. Mantap, berarti mending matang. Jelang dos. Kalau gosong gimana, Mas? Dogmu gosong. Waduh. Oke lah, sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat, sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang mau gabung sini. Workout bareng Indonesia, komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Kalau pengen tanya jawab, bisa tanya jawab di situ. Ntar kalau nggak ada yang jawab, ya saya yang jawab. Tapi mungkin agak slow respon kalau saya yang jawab. Jadi harap maklum.